Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Anyway, kita masuk ke pelajaran selanjutnya. Itu adalah tentang present simple atau simple present ya, dibalik. Ini simple present. Jadi sesuai namanya, present ini adalah masa sekarang ya, masa sekarang jadi berlakunya pada masa sekarang. Ada beberapa yang sebelumnya adalah masa lalu, sekarang masa sekarang, dan selanjutnya itu masa depan. Tapi yang kita pelajari adalah bagian masa sekarang, khususnya untuk simple present. Ini bisa dilihat rumusnya. Subjek plus verb. Subjek itu pelaku, verb itu kata kerja, dan S tambah S plus O objeknya ya, yang menerima perlakuan. Tapi sebelum masuk ke rumus ini, kapan sih kita gunakan rumus simple present, atau kapan penggunaan simple present? Sudah Bapak rangkum di halaman selanjutnya. Sebenarnya ada beberapa fungsi, tapi kita ambil fungsi yang paling utama saja ya, yang mudah. Yang pertama, fungsinya adalah menyatakan seberapa sering sih ya, seberapa sering kegiatan itu ya dilakukan. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Nah, itu menyatakan seberapa sering. Bahasa Inggrisnya ya, kata keterangan frekuensi, seberapa sering, adverbial of frequency. Lihat contoh yang di bawah. I always come on time. Saya selalu datang tepat waktu. Jadi selalu di sini, always ini masuk di adverbial of frequency. Jadi seberapa sering, selalu. Jadi I subject. Jadi rumusnya nggak mesti subject verb, tapi bisa ditambahkan adverbial of frequency plus yang ini tadi adv, kemudian come itu adalah kata kerja, verb ini juga kata keterangan waktu. Jadi subject plus adverbial of frequency, kemudian baru plus kata kerja. Contoh kedua, he sometimes, he nya sebagai ya pelaku, kadang-kadang. Nah, kadang-kadang juga dimasuk dengan keterangan waktu ya, seberapa sering, kadang-kadang. He sometimes hear a ringing in his ears. Dia kadang-kadang mendengar bunyi dering di telinganya. Ini adverbnya, adverb of frequency. Yang ini adalah mendengar. Mendengar itu kata kerja. Ini baru ringing objeknya ya, yang menjadi dengar. Oke. Nomor 3, she never cries in front of us. She, dia perempuan, never, tidak pernah ya. Seberapa sering kamu pergi? Tidak pernah. Jadi always, sometimes, never itu bagian dari adverb of frequency. Nanti kalian bisa searching lagi di Google. Fungsi yang kedua untuk menyatakan fakta ya, kebenaran.
Jadi kalau menyatakan kebenaran, kita biasanya pakai simple present tense. The sun rises from the east and sets in the west. The sun ini adalah subjeknya, pelakunya. Rises, apa rises? Terbit. Ya, terbit itu kata kerja ya. Matahari terbit dari sebelah timur, ini keterangan tempat, dan terbenam di barat. Itu fakta, maka kita pakai simple present, rumusnya subjek plus kata kerja pertama ya, sorry ya. Dia pakai kata kerja utama plus s atau es. Ini rise tambah s. Nanti kita pelajari kenapa dia tambah s dan kenapa tidak tambah s. Yang penting kalian tahu dulu simple present itu adalah kata kerja pertama. Water boils at 100 degrees Celsius ya. Air mendidih pada 100 derajat Celcius. Boil. Ya, kata kerja pertama boil ditambahkan s. Nah, ini subjeknya, pelakunya. Ya. Jadi yang kedua untuk menyatakan fakta. Apalagi faktanya? Misalnya the cats have ya 4 legs. Kucing punya 4 kaki. Itu fakta. Kemudian digunakan yang berlaku kapan saja ya. Artinya masih berlaku sampai dengan saat ini. Contohnya I live in, misalnya di Parit 3, I live in Parit 3, berarti sampai sekarang ya, sampai sekarang saya masih tinggal di Parit 3, masih bertempat tinggal di situ. Oke. Sampai sekarang masih bertempat tinggal di situ. Jadi subjek kata kerja pertama ya, kemudian keterangan tempat. Jadi sampai sekarang masih tinggal di situ. She is so beautiful. Dia sangat cantik, artinya sampai sekarang. Kalau pakai is berarti dia masih cantik. Pakai is. Beda lagi nanti kalau pakai was ya, artinya berbeda. Oke, jadi ada 3 dulu fungsi yang harus kalian pahami. Yang pertama, menyatakan seberapa sering. Ingat kata kerjanya adalah kata kerja pertama ya. Kemudian fakta, dan yang terakhir itu menggunakan statement yang berlaku general, artinya berlaku kapan saja ya, sampai sekarang masih berlaku. Untuk rumusnya tadi ya ini ya, subjek tambah kata kerja pertama, Bapak lupa ya, tambah s atau s tambah objek. Ini kalau dia bertemu dengan kata kerja. Reads, father reads newspaper every morning. Ayah membaca membaca koran setiap pagi ya, ini kata kerja pertama. Oke. Terus father is expert ini ahli ya. Nah, jadi sebelum kata expert di sini dia harus ada to be. Iya, to be. Mengapa pakai to be? Ya, karena dia bertemu dengan kata expert, bukan kata kerja. Jadi kalau ketemu noun atau adjektif dia harus ada to be. Oke, Bapak rasa cukup. Kalau ada yang ingin tanyakan silakan di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.